Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Oke, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman aja buat teman-teman yang mungkin baru main ketapelnya mungkin ngetapelnya nggak kena-kena. Ini pengalaman pribadi saya saja. Ada beberapa hal penting, beberapa faktor yang menjadi penyebab itu peluru kita nggak tepat sasaran. Yang pertama yaitu dari pelurunya sendiri. Yang kedua itu karetnya ini. Yang ketiga itu ketenangan kita saat kita ngadepin ikan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu peluru. Nih, waktu di awal-awal saya main ketapel ikan, saya juga belum pakai peluru ini, bro. Kemarin di awal-awal pengalaman pribadi saya itu 4 hari ke sungai, tapi nggak dapat ikan satupun, bro. Tapi kemarin itu waktu di awal saya nggak pakai peluru ini. Saya itu pakai peluru yang dari paku, bahannya dari paku, itu yang enggak disambung sama ini pena sama ballpoint. Jadi paku yang belakangnya ini saya kecilin biar supaya pelurunya itu jalannya lurus. Tapi kemarin itu kurang efektif, kurang bagus, karena kemarin tuh 4 hari ke sungai nggak dapat satupun ikan. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya masih ada yang kena pakai peluru itu, tapi kurang bagus. Nah, buat peluru saya rekomenin yang ini, buat yang pakai manual, bukan yang pakai reel, yang masih manual, yang masih tradisional, pakai peluru yang kayak gini. Peluru yang udah disambung sama pena ballpoint nih, isi pena belakangnya. Ini untuk akurasinya lebih lurus, lebih bagus daripada yang waktu yang kemarin. Nah, kemudian untuk karetnya ini sangat berpengaruh nih, bro. Sangat berpengaruh sekali terhadap kita untuk supaya ini peluru bisa tepat sasaran, larinya lurus. Itu kalau untuk yang jaraknya dekat itu kita bisa pakai yang lebih ringan. Ini mungkin yang diameternya 30-50. Kalau untuk yang jaraknya dekat itu masih bisa akurasinya masih bisa pas sama target kita. Tapi kalau untuk yang jaraknya jauh, kalau misalnya karetnya ini ringan, itu nggak mampu, bro. Kalau misalnya udah jaraknya nyampe 15 mungkin sampai 20 meteran, itu kalau misalnya karetnya ini ringan, biasanya pas kita menargetkan ke ikan, biasanya pelurunya bakalan jatuhnya di bawah ikan, loh, karena nggak nyampe ke ikannya kalau misalnya karetnya kita ringan. Nah, dari itu kalau untuk targetnya jauh, kalau misalnya spot kita itu sungai yang luas, itu kebanyakan ikan yang munculnya jauh, itu saya rekomenin buat pakai yang lebih tebal. Ini yang diameternya 5 mili sama in diameternya 2 mili, jadi 20-50 diameternya. Itu lebih bagus untuk mainin ketapel kalau misalnya kita ketemunya jarak ikannya jauh-jauh. Tapi kalau misalnya jaraknya yang deket, yang ringan-ringan, mungkin 17-45, itu bisa buat yang dekat-dekat, itu masih akurat akurasinya. Dan yang ketiga, pengaruh lagi kalau misalnya kita ketemu ikan. Biasanya kalau kita ketemu ikan itu kita gugup, grogi, mungkin ada pikiran nanti ikannya keburu kabur, nggak sempat ketapel, mungkin nanti kepikirannya ikannya langsung hilang. Nah, itu sebaiknya kalau kita ketemu ikan dihilangin. Pokoknya waktu kita ketemu ikan kita santai aja, kita tenang aja, kita fokusin ke ikan yang akan kita ketapel. Jadi jangan gugup, karena kalau misalnya kita gugup itu biasanya fokus kita buyar, bro. Fokus kita buyar, untuk menargetkan ke ikan biasanya sulit kalau misalnya kita gugup. Jadi kalau misalnya kita lagi ketemu sama ikan, lagi menghadap ikan, itu tenang aja. Nah, untuk cara memainkan ketapel ini sendiri itu ada berbagai macam ya. Mungkin ada buat teman-teman yang mainin ketapelnya miring kayak gini, mungkin ada juga teman yang main ketapelnya lurus kayak gini. Nah, untuk cara memainkannya itu tergantung dari kita masing-masing, bro. Kita nyamannya gimana? Kalau misalnya kita nyamannya dari samping kayak gini juga silakan. Kalau misalnya kita nyamannya lurus kayak gini juga silakan. Itu kenyamanan kita pribadi masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, saya mainin ketapelnya lurus kayak gini, bro. Saya mainnya ketapelnya lurusnya kayak gini, penyamping. Kalau untuk nyamping kayak gini, itu kalau misalnya kita mau nargetin ikan, itu target kita itu tuh ada di ujung-ujung sini nih, bro. Nih, kalau kita mau main ketapelnya dari samping, itu target kita targetin di sini. Nah, tapi kalau misalnya lurus,
kalau misalnya lurus kayak gini, itu target kita tuh kalau misalnya ini di iniin kayak gini. Nah, itu targetnya itu di sini, bro. Kita nargetinnya itu di sini. Di tengah-tengah, tapi posisinya di atas ini. Ketapel kita. Jadi di sini, di atas ini untuk nargetin ikannya. Bukannya di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah itu malah salah, malah nggak pas. Tapi di tengah-tengah sini. Nih, di atas sininya. Nah, karena pas kita tarik nanti, pelurunya kita tarik itu dia akan keluarnya dari sini pelurunya. Akan keluar dari situ. Nah, mungkin itu yang penting. Sekarang kita coba nargetin ke botol, bro. Praktekin apa yang sudah saya kasih tahu. Itu pengalaman pribadi saya aja, bro. Mungkin ada teknik-teknik yang lain dari teman-teman punya teknik yang lain, silakan. Itu pengalaman saya pribadi dalam memainkan ketapel ikan, bro. Oke, bro, kita coba targetin di botol, bro, dengan teknik yang saya sudah jelaskan tadi. Mantap, bro. Tuh, paling mantap. Buat teman-teman juga nih, kalau misalnya yang sering kebanyakan itu, kalau misalnya kita nggak kena ikan, ya memang ketenangan kita saat ngadapin ikan itu juga penting, bro. Nah, bos, mantap. Ketenangan saat kita ngadapin ikan itu penting sekali, bro. Karena biasanya kalau misalnya kita grogi saat ketemu ikan, itu kita nggak fokus sama ikan. Kadang pas kita ngetapel, ikan di mana, pelurunya jatuhnya di mana. Jadi kita harus fokus. Dan juga karet ini, bro, nih karet ini sangat penting. Kalau menurut saya itu poin pentingnya di karet. Karena karet ini yang akan membawa laju si peluru kita, bro, supaya bisa tepat sasaran, tepat sama target kita. Peluru karet ini sangat penting. Karena kalau misalnya jaraknya 20 meteran yang jauh, sudah kayak saya bilang tadi, jauh, itu nggak mampu dia, bro, kalau misalnya karetnya ringan. Pelurunya pasti bakalan jatuh di bawah ikat, nggak nyampe ke ikannya. Dan juga karet ini kalau misalnya kita ketemu sama ikan-ikan yang di dalam, mungkin sudah 20 sentian sampai 40 sentian di dalam air, kalau misalnya posisi kita di pinggiran sungai itu sejajar, mungkin hampir sejajar sama sungainya, itu kalau misalnya ikannya di dalam dan peluru yang kita pakai nih, peluru yang kita pakai ini juga diameternya ringan, yang mungkin 6 milian, itu biasanya pelurunya akan naik, bro, akan naik, tidak mampu untuk menjangkau ikan yang di dalam. Nah, jadi saya rekomendasiin dari pengalaman saya pribadi, kalau untuk ikan yang di dalam 20 cm sampai 40 cm di dalam ikan, di dalam air, ikannya di dalam air, itu sebaiknya pakai yang diameter ininya lebih besar. Mungkin bisa yang ukuran diameternya 8 mili gitu. Karena kalau lebih besar dia lebih berat, mungkin bisa mampu untuk menjangkau ikan yang posisinya di dalam air, bro. Nah, karet ini juga kalau misalnya ringan, ketika si peluru nyentuh air itu kan ada suara, bro, ada suara. Ketika peluru nyentuh air itu ada suara. Kalau misalnya karetnya ringan, ada sepersekian detik buat ikannya kabur, bro. Pelurunya belum nyampe ke ikan tapi ikannya udah kabur duluan kalau misalnya karetnya ringan. Jadi saya rekomendasiin banget ini buat cari yang diameternya berat, diameternya 20-50 lah, itu lah udah lumayan untuk kita ngetapel ikan yang di dalam air. Kalau misalnya ada tempat nangkring di pohon itu lebih bagus lagi, bro. Kalau misalnya posisi ikannya dalam, itu lebih bagus lagi kita nangkring di atas pohon. Tapi kalau misalnya nggak ada pohon buat nangkring, ya kita harus gunain tali yang berat, yang 20-50. Mungkin itu saja pengalaman pribadi dari saya. Semoga bermanfaat videonya buat teman-teman yang suka, yang ngerasa videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe videonya, dan juga di share buat teman-temannya yang mungkin baru mulai juga main ketapelnya, supaya bisa strike bareng.
Oke bro, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh.